warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Oktavianti dari 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku fiksi atau non-fiksi yang telah saya baca. Buku pertama yang saya baca yaitu berjudul The Surprise Party. Buku ini berjumlah 215 halaman dan ditulis oleh R.L. Stine. Buku ini diterbitkan pada tahun 2001 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Berikut ini merupakan ringkasan dari buku The Surprise Party. Berdasarkan ringkasan ini, bisa kita ketahui bahwa buku ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang ingin mengadakan pesta kejutan untuk sahabatnya yang sudah lama pindah semenjak kematian pacarnya. Namun, rencana mereka malah mendatangkan beberapa ancaman dan pesta kejutan itu berakhir dengan tragis. Tujuan penulisan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan para pembaca dalam menganalisa segala sesuatu dengan lebih cermat. Yang kedua untuk mendorong para pembaca berpikir rasional dalam situasi emosional. Dan yang terakhir untuk melatih ketelitian para pembaca. Berikutnya ada bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis cukup baik dan mudah dimengerti. Namun terdapat beberapa kata yang tidak layak dibaca oleh anak-anak, maka dari itu novel ini lebih cocok dibaca untuk para remaja. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari buku ini adalah gaya bahasa yang digunakan penulis cukup baik dan mudah dimengerti. Cover atau sampul cukup menarik dan tidak berlebihan. Ceritanya tidak mudah ditebak dan membuat pembaca ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sementara kelemahan dari buku ini adalah tahap penyelesaian konflik kurang diceritakan secara rinci dan terdapat beberapa kata yang tidak layak dibaca oleh anak-anak. Simpulan atau penilaian. Penilaian saya terhadap buku ini yaitu secara keseluruhan buku ini cocok dibaca untuk para remaja. Walaupun buku ini berisi cerita tentang suatu kasus pembunuhan, tetapi banyak juga manfaat yang bisa kita ambil dari membaca buku ini. Salah satunya yaitu dapat menganalisa segala sesuatu dengan lebih cermat. Kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca merupakan suatu usaha sebelum melakukan aktivitas membaca dengan tujuan untuk mengidentifikasi ide-ide yang sangat menarik yang terkandung dalam bacaan. Berikut ini merupakan pertanyaan sebelum membaca buku. Yang pertama, cerita tentang apa yang ada di dalam buku ini. Yang kedua, bagaimana awal dari masalah yang menimpa tokoh. Yang ketiga, berapa dan siapa saja tokoh di dalam cerita ini. Yang keempat, apa masalah yang dihadapi tokoh. Dan yang kelima, bagaimana cara ia menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan pasca baca. Bab 1. Evan secara misterius terbunuh di hutan Fear Street setahun yang lalu. Satu-satunya saksi adalah pacarnya, Ellen, dan Brian yang merupakan sepupu dari Meg. Semua orang mengalami trauma semenjak kejadian itu, terutama keluarga dan teman-teman Ellen, dan Ellen memutuskan untuk pindah dari Shadyside. Bab 2. Meg mendengar kabar bahwa Ellen akan berkunjung ke Shadyside selama beberapa hari. Meg mengajak teman-temannya yaitu Tony, pacarnya, Shannon, sahabatnya sekaligus adik perempuan Evan, dan Brian untuk mengadakan pesta kejutan dalam rangka menyambut kedatangan Ellen di Fear Street. Bab 3. Meg dan Tony mendapat beberapa ancaman yang memaksanya membatalkan pesta kejutan itu melalui telepon dan surat. Meg mencurigai beberapa temannya dan membuat daftar tersangka yang menempatkan Brian, Shannon, dan Ellen. Bab 4. Malam pesta kejutan telah tiba. Meg membawa Ellen ke Manor di Fear Street dan pesta kejutan itu berjalan sesuai rencana. Suasana tiba-tiba berubah ketika Brian muncul bersama seseorang yang mirip dengan Evan. Tony mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Evan. Dwayne menceritakan kejadian yang sebenarnya dan mengatakan bahwa ialah pembunuh yang sebenarnya. Bab 5. Semua pihak yang bersalah berhasil dilaporkan ke polisi. Meg, Shannon, dan Mike berencana untuk pergi berlibur pada musim panas ini untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi. Buku kedua yang saya baca berjudul I Love My Sisters. Buku ini berjumlah 98 halaman dan ditulis oleh Nabila Almasyahrin. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013 oleh Dari Mizan. Berikut ini merupakan ringkasan dari buku I Love My Sisters. Berdasarkan ringkasan ini bisa kita ketahui bahwa buku ini menceritakan seorang gadis cilik yang merasa sedih karena kehamilan ibunya. Ia takut kedua orang tua dan kakaknya lebih sayang kepada adik barunya ketimbang dirinya. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan buku ini adalah mewadahi kreativitas anak-anak dalam mengekspresikan keinginan, ide, gagasan, dan sekaligus menjadi ajang penjajakan sebuah cita-cita
menjadi penulis dan profesi sejak dini. Bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis sangat baik dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari buku ini adalah isinya menarik dan mengesankan, terdapat pesan moral di dalamnya, cover buku sangat menarik, setiap bab menampilkan berbagai macam variasi suasana dan kegiatan. Kelemahan dari buku ini adalah ilustrasi yang disajikan dalam buku kurang menarik dan konfliknya terlalu simpel. Simpulan atau penilaian. Penilaian saya terhadap buku ini yaitu secara keseluruhan buku ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan umur. Di dalam buku ini terdapat pesan moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, dan karena buku ini ditulis oleh anak-anak, tentunya juga dapat memotivasi kita untuk bisa berkarya seperti mereka. Kegiatan prabaca. Pertanyaan saya sebelum membaca buku ini yaitu: pertama, cerita tentang apa yang ada di dalam buku ini. Kedua, bagaimana awal dari masalah yang menimpa tokoh. Yang ketiga, apa masalah yang dihadapi tokoh. Dan yang terakhir, bagaimana akhir dari nasib si tokoh utama. Kegiatan pasca baca. Bab 1. Zika adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Zika sayang sekali dengan kakaknya yakni Kazira. Zika merasa sangat beruntung memiliki kakak seperti Kazira. Bab 2. Liburan kenaikan kelas telah tiba. Zika dan keluarga kecilnya pergi berlibur ke Jakarta. Zika sangat senang karena akan bertemu saudara-saudaranya dan keluarganya menginap di rumah Mbah Uti dan Mbah Kung. Bab 3. Kazira memberitahu Zika bahwa bunda sedang hamil. Mengetahui hal tersebut, Zika merasa sangat sedih karena ia tidak ingin memiliki seorang adik karena ia takut ayah dan bundanya lebih sayang dengan adiknya. Bab 4. Tata rasa usia kehamilan bunda sudah 9 bulan dan lahirnya Zizi, adik dari Zika dan Kak Zira. Entah kenapa ketika Zika melihat adiknya yang baru saja lahir, ia merasa begitu sayang dengan adiknya dan siap menjadi seorang kakak yang baik untuk Zizi. Mengidentifikasi perbedaan. Menurut saya, buku yang pertama lebih cocok dibaca untuk para remaja karena memiliki konflik yang cukup berat dan terdapat beberapa kata-kata yang tidak layak dibaca oleh anak-anak. Sedangkan buku kedua lebih cocok dibaca untuk anak-anak karena memiliki konflik yang cukup simpel dan gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.